Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 di sini akan memaparkan materi mengenai teori hak kepemilikan. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri ini Kadek Sri Wahyuni dengan NIM akhir 084 dengan absen 11, dan rekan saya Iputu Satria Julang Wicaksana dengan NIM akhir 089 dengan absen 12. Adapun subpokok bahasan yang akan kami bahas, yang pertama mengenai definisi dan tipe hak kepemilikan, yang kedua hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi, yang ketiga hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan, dan yang terakhir hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai definisi hak kepemilikan, di mana untuk memahami konsep dari kepemilikan dengan mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi mengambil tempat dalam kerangka kelembagaan dasar dari negara liberal klasik. Asumsi itu menyebutkan bahwa hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi, dan bahwa sanksi atas hak kepemilikan dapat dipindahkan melalui izin menurut prinsip kebebasan kontrak. Nah, sedangkan Brumley dan Carnea mendefinisikan hak kepemilikan sebagai hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman bila pihak-pihak lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Jadi hak kepemilikan itu bisa didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Kepemilikan di sini bisa berupa kepemilikan fisik, atau objek konsumen seperti tanah, peralatan-peralatan modal, dan kepemilikan yang tidak terlihat seperti ide, puisi, formula, atau rumus kimia. Namun dari sekian banyak hak kepemilikan yang ada, bentuk hak kepemilikan yang paling penting bagi teori ekonomi adalah tenaga kerja dan alat-alat produksi. Faktanya memang demikian, di mana kebijakan-kebijakan hak kepemilikan terus diarahkan untuk menjamin kepastian faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal. Faktor produksi tersebut mendapat prioritas untuk mendapatkan kapasitas hak kepemilikannya, sebab bila tidak dilindungi dipastikan kegiatan produksi akan macet. Nah, menurut Caporaso dan Levin menjelaskan dua teori yang berbeda mengenai hak kepemilikan yang sebetulnya mengekspresikan respon yang berlainan terhadap dugaan bahwa hak-hak itu semacam politik, di mana terdiri dari dua aliran. Yang pertama aliran positivis dan yang kedua aliran hak alamiah. Di mana yang pertama itu aliran positivis. Aliran positivis berargumentasi bahwa hak-hak diciptakan melalui sistem politik. Hak-hak berasal dari sistem yang mendesainnya dan dibatasi oleh apa yang dapat ditegakkan dalam pengadilan hukum. Yang kedua, aliran hak alamiah, di mana aliran hak alamiah ini yang berargumentasi bahwa seseorang sejak lahir telah memiliki hak, yang kadangkala merujuk kepada hak-hak yang tidak bisa disingkirkan. Dengan begitu, aliran positivis mengidentifikasi hak-hak dengan hukum, sementara aliran hak alamiah mencoba menggali hak-hak tersebut dari sisi di luar hukum. Lebih dari segalanya, hak kepemilikan harus dilihat dari perspektif yang dinamis, bukan statis. Maksudnya, hak kepemilikan tidak cuma merujuk kepada kondisi asli yang harus dieksis bagi hubungan pertukaran, tetapi sifat dan keluasan dari hak kepemilikan harus terbuka bagi kemungkinan terjadinya perubahan. Dalam konteks kerangka kerja neoklasik, struktur yang efisien dari hak kepemilikan dapat memproduksi alokasi sumber daya yang efisien pula. Maka hak kepemilikan itu sendiri dapat diidentifikasi ke dalam 4 karakteristik yang penting, yaitu yang pertama universalitas, di mana seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap. Yang kedua, eksklusivitas, di mana seluruh
Keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh ke pemilik dan hanya kepada pemilik baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui penjualan yang lain. Yang ketiga, transferabilitas, di mana seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik kepada pihak lain lewat pertukaran sukarela. Yang keempat, enforceabilitas, di mana hak kepemilikan itu seharusnya dijamin dari praktik pembesalahan, keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain. Nah, hak kepemilikan dalam literatur ekonomi kelembagaan baru dapat dipisahkan menjadi 4 tipe. Yang pertama, rezim kepemilikan individu atau pribadi, di mana hak kepemilikan dan aturan-aturan yang menetapkan oleh individu sebagai pemiliknya. Yang kedua, rezim kepemilikan bersama, atau di mana hak kepemilikan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh komunitas. Yang ketiga, rezim kepemilikan negara, di mana hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Dan yang terakhir, keempat, rezim akses terbuka, di mana hak kepemilikan dan aturan-aturan yang tidak ditetapkan oleh siapapun. Baik, selanjutnya yaitu materi kedua mengenai hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi. Nah, untuk memahami rezim sistem ekonomi dapat dijelaskan terlebih dahulu dengan 3 kelompok besar, yaitu yang pertama rezim sistem ekonomi kapitalis, yang kedua rezim sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga rezim sistem ekonomi campuran. Di mana yang pertama yaitu rezim sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ini seluruh kepemilikan privat atau swasta yang dimediasi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Yang kedua rezim sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis ini mengandaikan hak kepemilikan ada di tangan negara. Negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia seperti tanah. Dengan basis kepemilikan negara tersebut, sistem ini yakin bahwa pemerataan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan ketimbang dengan hak kepemilikan yang dipegang oleh swasta. Dan yang ketiga yaitu rezim sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi ini mengawinkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Setiap negara yang mengadopsi sistem ini berbeda-beda intensitasnya dalam mengizinkan hak kepemilikan kepada sektor swasta maupun negara. Nah, dengan sistem campuran ini diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa harus mengorbankan tujuan pemerataan pembangunan. Sampai saat ini, sistem ekonomi kapitalis mengenai hak kepemilikan kian mendominasi dan diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia. Bahkan negara-negara yang dulunya menganut sistem hak kepemilikan negara secara perlahan telah mentransisikan sistem hak kepemilikannya menuju kepada kepemilikan privat. Rezim hak kepemilikan privat diyakini akan memandu setiap pelaku ekonomi memperoleh efisiensi melalui internalisasi yang lebih besar terhadap eksternalitas. Jika suatu sumber daya yang langka ditempatkan dalam wilayah publik, maka orang-orang memiliki insentif untuk mengeksploitasi secara kompetitif terhadap sumber daya tersebut agar memperoleh keuntungan. Sehingga dalam jangka waktu yang tidak lama, sumber daya tersebut akan rusak. Dalam posisi inilah pemapanan hak kepemilikan privat terhadap sumber daya sekaligus tidak memperbolehkan mengeksklusi pihak lain untuk menggunakan atau mengonsumsi sumber daya tersebut, akan memfasilitasi kalkulasi rasional bagi pemiliknya untuk mendapatkan laba maupun menanggung biaya atas pemanfaatan sumber daya tersebut. Jika hak milik tersebut ditransfer kepada pihak yang lain yang menawar dengan harga yang paling tinggi, maka tujuan kesejahteraan sosial akan tercapai. Dengan basis pemikiran inilah, pendukung arus utama hak kepemilikan privat percaya bahwa efisiensi ekonomi akan tercapai. Nah, di kutub pemikiran lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa efisiensi ekonomi tidak boleh hanya diukur dari keuntungan terbesar yang bisa diraih. Seharusnya efisiensi harus didefinisikan untuk tujuan yang lebih luas, misalnya keadilan dan pemerataan ekonomi.
Jika pemikiran ini diterima, maka private property right tentu bukanlah satu-satunya rezim hak kepemilikan yang efisien. Bahkan dalam beberapa aspek, bisa saja hak kepemilikan privat tidak mengandaikan kesejahteraan sosial. Sebabnya mengandaikan mengakses dan memiliki sederhana, diyakini kesempatan setiap individu untuk maka keuntungan property rights tidaklah sama. Bila ini yang terjadi, kesejahteraan ekonomi hanya digenggam oleh mereka yang menguasai hak kepemilikan. Proporsi inilah yang menjadi alasan bahwa negara hadir untuk mengelola dan menguasai hak kepemilikan dalam cakupan dan skala tertentu untuk menghindari pemusatan kesejahteraan ekonomi dengan segelintir pelakunya yang mempunyai akses terhadap hak kepemilikan. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan. Salah satu persoalan ekonomi yang kerap menjadi bahan perdebatan adalah mengenai penanganan eksternalitas. Ekonomi neoklasik di satu sisi mengabaikan adanya eksternalitas hingga tidak memformulasikan secara khusus bagaimana menyelesaikannya. Ekonomi neoklasik berpendapat bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan masalah eksternalitas, seperti halnya pasar tidak akan mampu memecahkan persoalan hak kepemilikan dan barang publik. Pada titik inilah diperlukannya instrumen aturan main atau institution untuk bisa menangani masalah eksternalitas. Dengan basis pemikiran neoklasik itulah, Coase memberikan postulat bahwa eksternalitas dapat diinternalisasikan dalam kegiatan ekonomi jika hak kepemilikan telah dikelola dengan baik. Dalam pandangannya, bila hak kepemilikan telah dimapankan dengan baik dan jika diandaikan tidak ada biaya-biaya transaksi, maka eksternalitas bisa diinternalisasikan di antara dua pelaku privat melalui proses tawar-menawar dan negosiasi. Inilah yang sebetulnya menjadi esensi dari Coase Theorem, di mana argumen Coase tersebut sekaligus menolak pemikiran Piaget yang mengajukan instrumen pajak untuk mengatasi masalah eksternalitas. Selanjutnya materi yang keempat yaitu hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Tema efisiensi ekonomi selalu relevan dalam bidang ekonomi mengingat tujuannya terpenting dari kegiatan ekonomi, setidaknya menurut paham neoklasik adalah untuk mencapai efisiensi. Efisiensi sendiri ini secara sederhana bisa didefinisikan sebagai upaya memperoleh output lebih besar dengan input atau faktor produksi yang sama. Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, efisiensi bisa dicapai melalui dua cara, yakni pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Dalam pendekatan statis, efisiensi ekonomi dicapai melalui spesialisasi tenaga kerja. Asumsinya, jika setiap tenaga kerja hanya mengerjakan satu kegiatan kecil, maka dia akan mudah menguasai pekerjaan tersebut sehingga produktivitas menjadi lebih tinggi. Demikian sebaliknya. Sedangkan dalam pendekatan dinamis, efisiensi ekonomi diperoleh dengan jalan meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi sehingga produktivitas menjadi meningkat. Kedua pendekatan ini dalam batas-batas tertentu telah teruji keberhasilannya, baik di negara maju maupun berkembang. Umumnya di negara maju pendekatan dinamis yang lebih banyak diadopsi, sedangkan di negara berkembang pendekatan statis yang lebih banyak dipakai untuk meningkatkan efisiensi. Jika persoalan efisiensi ekonomi tersebut dikaitkan dengan hak kepemilikan, maka cukup banyak perspektif yang bisa digunakan, yaitu yang pertama, melihat hubungan antara hak dan kepastian hukum untuk penemuan-penemuan baru. Dalam hal pandang ini, negara yang bisa menjamin hak terhadap penemuan atau inovasi teknologi akan memiliki implikasi yang besar terhadap produktivitas dan efisiensi ekonomi. Yang kedua, melihat hubungan antara tanaman dan degradasi lingkungan, seperti dimaklumi sampai hari ini, ketergantungan aktivitas ekonomi terhadap sumber daya alam masih sangat besar, khususnya di negara berkembang. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Dalam konteks ini, hak kepemilikan yang tidak jelas terhadap sumber daya alam akan merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan atau efisiensi ekonomi.